Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Ya, tentunya di sini menjadi sebuah sukacita yang besar bagi orang-orang percaya di seluruh dunia, karena hari ini adalah hari yang kembali membuktikan bahwa Yesus yang diberitakan oleh Alkitab berbeda dengan Yesus yang diberitakan oleh dunia. Dunia pun memberitakan nama Yesus, tetapi dengan versi yang berbeda. Maka daripada itu, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama hari ini belajar dari satu topik, ditinggikan untuk memerintah selamanya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering dulu waktu kecil itu main bola bekel. Kalau seandainya saya menaruh bola itu seperti ini Bapak Ibu, saya letakkan dengan sopan seperti ini. Bagaimana kondisi dengan bola? Ada yang bilang diam, ada yang bilang menggelinding. Tergantung gitu ya. Kalau seandainya bola bekel ini di tangan saya, lalu saya banting Bapak Ibu, kuat, tekanannya sangat tinggi, bisa melebihi plafon. Prinsip mau dimuliakan Tuhan harus dimulai dengan apa? Di sini mau dimuliakan Tuhan, angkat tangan. Tuh, ada yang nggak angkat tangan ya? Oh semuanya. Pertanyaan yang kedua, siapa di sini yang mau direndahkan? Angkat tangan. Nggak ada ya? Oh ada beberapa, cuma sedikit. Memang nggak enak Bapak Ibu. Yang namanya direndahkan itu bukan perkara yang mudah. Betul ya? Betul. Tapi pertanyaan yang pertama, semuanya angkat tangan. Siapa yang mau dimuliakan? Semuanya angkat tangan. Saudara saya kasih tahu, tidak ada rumusnya. Yang namanya dimuliakan itu tanpa ada perendahan, itu tidak ada. Kalau seseorang mau ditinggikan oleh Tuhan, mau dimuliakan Tuhan, harus dia mengalami apa yang disebut dengan perendahan. Diciwit tetangga, balas atau diam? Diam mikir, doakan, isi doanya kapan kesambar beledek. Loh, ada orang Kristen, saya berdoa loh Pak Pendeta, berdoa loh sama tetangga saya itu. Menjengkelkan. Iya, saya tahu, bagus itu berdoa. Tapi yang menjadi pertanyaan, isi doanya apa? Kalau isi doanya, kapan tetanggaku itu yang menjengkelkan cepat dipanggil Tuhan? Nah ini isi doanya nggak bagus. Jadi yang namanya ditinggikan harus didahului dengan perendahan. Ditinggikan oleh Allah, bukan oleh dunia. Ayat yang ke-9 bagian A. Perhatikan di situ ada kata gabung. Itulah sebabnya. Kalau dalam terjemahan lain, karena itulah sama. Karena apa ya? Dan apa yang menjadi alasan kalau Paulus katakan itulah sebabnya. Kalau kita membaca ayat 6, 7, 8, itu yang menjadi dasarnya kenapa Yesus ditinggikan. Bapak Ibu perhatikan ayat 6, 7, 8. Itu nggak enak Bapak Ibu. Prinsipnya karena dan alasannya adalah ketaatannya kepada Bapaknya. Dalam kemanusiaannya dia taat. Perhatikan, dia tanggalkan keilahiannya, semaraknya, semua kemuliaan surgawi dia tanggalkan semua. Dan dia mau ambil bagian menjadi sama seperti kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah perendahan yang terendah. Kalau sebatas diomongi orang itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Batas digosipi orang itu nggak ada apa-apanya. Ini mengambil posisi yang tidak seharusnya masalahnya. Dan Alkitab mengatakan karena ketaatannya itu yang menjadi dasar, yang menjadi alasan bagi dia ditinggikan oleh Bapaknya. Perhatikan di situ ada kata sangat ditinggikan. Allah sangat meninggikan menggunakan kata hiperipsosen. Kata ini menjelaskan seperti ini. Ternyata. Contoh kalau Bapak Ibu bingung. Si A, orang yang terkaya di Benowo. Itu Tapi kata hiperipsosen itu bukan seperti itu. Si A, orang terkaya di Benowo. Tapi ketika diteliti, di riset, ternyata ada orang yang lebih kaya di atasnya dia. Ternyata kalau kita jalan-jalan di Bukit Palma, di situ ada orang yang lebih kaya. Ternyata
Ternya ini boleh untuk wilayah Benowo. Tidak bisa untuk semuanya. Karena kalau untuk semuanya, pakai istilah ini, maka di situ gak ada orang lain yang bisa membandingkan atau dibandingkan. Bisa tangkap Bapak Ibu? Nah ketika dia mengatakan terkaya di Benowo, oke. Cuma sekedar di Benowo. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi lagi, orang yang lebih kaya. Di mana? Citraland. Ternyata di Citraland itu ada orang yang terkaya juga. Terus di Citraland, ketika di riset, ada orang yang lebih tinggi, lebih kaya daripada orang yang ada di Citraland. Di Darmo Husada sana. Itu bisa Tapi di wilayah tertentu. Tapi kata hyperisosen di sini menjelaskan ternyata. Artinya apa? Tidak ada pembandingnya. Kalau tidak ada pembandingnya, nilainya adalah berbicara apa yang ada dalam dunia yang kelihatan. Secara kasat mata, demikian juga bicara tentang kekekalan yang di surga. Tidak ada yang sama seperti dia. Itulah ternyata. Jadi dia ditinggikan ke posisi tertinggi di semesta alam ini. Yang kedua, diberi nama yang berkuasa untuk memerintah. Nama itu bukan bicara tentang identitas saja, enggak. Tapi nama itu berbicara tentang otoritas. Presiden Indonesia siapa Bapak Ibu? Apa arti sebuah nama? Ya. Bagi orang-orang timur itu bukan sesuatu yang ada nilainya. Makanya sering saya bertanya kepada mahasiswa, namamu keren. Artinya apa? Nggak ngerti Pak. Nggak ada yang ngerti Bapak Ibu. Jadi ternyata nama bagi orang, ya NTT kah, NIAS kah, itu ternyata ya sebatas nama aja. Tapi kalau konsep Ibrani, konsep orang Yahudi, nama itu bukan sembarangan. Sama seperti orang Jawa. Jadi nama itu punya makna, kan gitu kan? Karena itu bentuk sebuah harapan dari orang tua. Tak kasih nama, contohnya Obed. Iya kan? Itu kan artinya menghambakan diri. Dulu orang tuanya punya harapan besar. Biarlah anakku nanti jadi seorang pelayan hamba Tuhan. Itu harapan, ada maknanya. Ya, saya nggak ngerti Pak Sasabune artinya apa, saya nggak ngerti juga gitu kan. Iya, Pak Yohanes, ya. Pak Yohanes itu bagus ya. Jadi dia itu artinya apa? Ya, murid Tuhan. Wah, itu keras sekali Bapak Ibu. Yohanes itu murid yang paling keras. Makanya dia disebut anak guru kan? Anak guntur. Ada orang nggak mau bertobat, lalu dia minta kepada Tuhan, Tuhan, turunkan petir dari langit supaya kesambar beledeknya. Itu Yohanes. Loh, serius, baca Alkitabnya Bapak Ibu. Tapi luar biasa ya. Saya senang sekali Bapak Ibu. Karakter yang keras, watak yang keras ketika mengalami perjumpaan dan mengalami lawatan Tuhan. Perhatikan. Kitab yang menulis tentang kasih siapa? Perhatikan Injil Yohanes, semuanya bercerita tentang kasih. Surat 1, 2, 3 Yohanes juga sama, bicara tentang kasih. Pak Yohanes ini sudah mengalami ya. Yohanes sana gimana? Bicara nama itu bicara tentang otoritas. Ketika orang menyebutkan Pak Jokowi, orang semuanya tahu itu adalah dulu presiden kita. Pak Prabowo, semua orang tahu. Kenapa demikian? Karena nama itu melekat dengan sebuah otoritas. Donald Trump, semua orang tahu. Kenapa demikian? Karena nama itu punya otoritas. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nama Yesus di sini diberikan oleh Bapaknya nama di atas segala nama. Nama itu bicara tentang otoritas, bukan sekedar identitas seperti dalam KTP. Enggak. Ketika orang berbicara, satu nama ini, Bapak Ibu, satu yang paling tidak dia suka. Ya, ada oknum yang tidak suka dengan nama ini. Siapakah itu Bapak Ibu? Iblis itu paling takut dengan satu nama ini. Ketika peristiwa pelayanan Tuhan bersama murid-muridnya ke Gadara. Di situ ada orang gila, kerasukan legion, 6.000 setan masuk dalam satu tubuh manusia. Sehingga orang itu menjadi gila. Ketika Tuhan sampai dalam perjalanannya ke Gadara itu, ketemu orang gila ini. Lalu orang gila ini sujud menyembah. Dengar nama Yesus masuk ke daerah Gadara. Lalu orang gila ini datang sujud menyembah. Dan dia minta kesempatan kepada Tuhan Yesus. Yesus, aku tahu engkau adalah Mesias anak Allah. Janganlah engkau menghukum aku sebelum waktunya.
Setan aja tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus. Setan loh Bapak Ibu. 6.000 setan itu tunduk. Sujud menyembah Yesus. Sampai dia memohon dengan kerendahan hatinya. Dan berkata, jangan hukum aku sebelum waktunya. Tapi banyak orang Kristen datang kepada Tuhan Yesus mainan HP. Setan aja takut. Berarti ini setannya yang mana gitu loh. Setan aja mendengar satu nama ini takut. Memohon-mohon, Tuhan, jangan hukum aku sebelum waktunya. Takutnya bukan main Bapak Ibu. Ya. Tuhan itu bijaksana sekali. Ya wes gak apa-apa. Karepmu opo kan gitu kan. Sabar. Ngomong gitu aja gemeter setan itu. Tapi orang Kristen gak ada ibadah gemeter itu menghadap Tuhan. Dengan rasa takut itu gak ada. Nah ini yang dihadapi ini setan yang kayak apa yo Bapak Ibu. Ini melebihi setan kan gitu kan. Nama ini punya otoritas. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu orang kesurupan. Bawa nama ini, Pak, saya takut, gak berani. Loh, Bapak Ibu punya kuasa ketika Bapak Ibu membawa nama ini. Nama ini paling ditakuti Bapak Ibu. Oleh raja-raja dunia pun takut mendengar nama ini. Berapa banyak raja-raja dunia untuk membuat sebuah undang-undang tujuannya menutup orang untuk supaya tidak berkata tentang nama ini. Di Indonesia, SKP 2 Menteri. Tujuannya apa? Stop. Jangan banyak bicara tentang nama ini. Banyak raja-raja dunia takut dengan nama ini Bapak Ibu. Mereka buat undang-undang. Perhatikan di negara Persia. Ya. Pada saat anak-anak muda dikirim ke sana, Yeremia, mereka takut membuat undang-undang. Di Babel sama. Ditutup nama ini dengan sebuah undang-undang dan mewajibkan semua orang beribadah kepada Allah asing. Nama ini sangat ditakuti karena ada otoritas ilahi di atas segala nama. Yang berikutnya, yang ketiga, segala makhluk akan tunduk kepadanya. Dikatakan supaya, ayat yang ke-10, dalam nama Yesus, segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di, artinya tidak ada yang sisa. Semua ciptaannya. Yang bicara di atas langit, itu bicara tentang surga juga. Berarti seluruh penghuni surga pun sujud menyembah dia. Di atas bumi, kita manusia, seluruh ciptaan Tuhan. Gunung-gunung, ada lagunya kan? Dan gunung-gunung pun beranjak, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan murka, gunung itu diperintahkan sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Air di laut, Tuhan juga perintahkan bisa sehingga tsunami diperintahkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Orang kagum, dahsyat memang Tuhan itu. Ketika saudara melihat di malam hari langit yang begitu luas terbentang, saudara melihat luar biasanya Tuhan menaruh bintang-bintang itu. Dan Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur, itu menceritakan tentang kebesaran nama Tuhan. Makanya orang yang sulit memuji Tuhan dan tidak mau memuji Tuhan, mulutnya nanti dipaksa oleh Tuhan. Segala makhluk akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah tanda penyembahan universal dan pengakuan kekuasaannya. Jadi seluruh ciptaan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tuhan pernah ngomong seperti ini kan. Murid-muridnya, gara-gara murid-muridnya itu ngelarang anak-anak kecil. Hush, jangan ribut, jangan ribut. Tuhan bilang, biarkan mereka datang kepada aku. Kan gitu kan. Murid-muridnya yang marah. Kamu itu bikin rame aja. Tapi Tuhan tegur loh mereka. Terus, kalau kau suruh mereka diam, aku bisa membuat batu-batu ini mempermuliakan aku. Makanya kalau Bapak Ibu gak suka memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai benda-benda mati untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba diturunkan meteor dari atas, ceblok, jatuhi kepala kita. Orang berkata haleluya kan gitu kan. Bisa tangkap Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan ada pada semua ciptaan. Saya teringat tahun 2007 Bapak Ibu. Ketika saya praktek di Kediri. Di situ baru pertama kali yaitu tanah longsor dari pusat ya, air terjun itu. Yang namanya 3 gereja itu hilang sama sekali Bapak Ibu. Sungai yang tadinya 3 meter itu menjadi 21 meter. Karena tergerus dari lumpur dan juga bebatuan yang gedenya besar-besar Bapak Ibu. Seperti pos security. Besar-besar itu. Sekolah itu jebol semua Bapak Ibu. Ketika gemuruh begitu luar biasa. Orang berteriak Bapak Ibu. Itu sore kejadiannya jam 5. Semua orang berteriak. Dalam hati,
Tuhan melindungi gerejamu ini. Lalu saya ungkapkan rasa syukur saya dengan peristiwa itu. Kendati pun banyak teriakan orang berkata dan berseru kepada Tuhan mereka. Lalu saya katakan, haleluya, puji Tuhan, ini adalah kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya gereja itu dijadikan pos penanggulangan dari TNI pada saat itu yang ada di situ juga. Jadi masyarakat ada yang tidur di situ, TNI juga tidur di situ. Jadi dalam hati saya, Tuhan menghibur saya. Memang saya sendirian di situ, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, peristiwa ini mendatangkan kebaikan buat saya. Glory, haleluya. Saya sekarang jadi orang yang paling enak di dunia. Saya aman, nyaman, dan lain sebagainya. Karena nggak gampang model seperti ini. Saya dijaga oleh tentara itu sekitar 20, Bapak Ibu. Tidur dijaga, masak dijaga. Saat ibadah pun dijaga, Bapak Ibu. Apa nggak enak, Bapak Ibu? Enak, Bapak Ibu. Makanya saya pernah foto kan, saya upload itu sama tentara-tentara. Ini Tentara Nasional Indonesia, tengah-tengah tentara surga. Waduh, Pak Pendeta tidur aja, saya yang jaga. Luar biasa, Bapak Ibu. Seneng, Bapak Ibu. Jadi, iya ya, enak juga ya kalau jadi orang kaya. Padahal nggak kaya kan, Bapak Ibu ya. Kalau orang kaya dijaga kan, punya posnya, ya kan, di depan rumah kan gitu kan. Orang masuk nggak sembarangan, Bapak Ibu. Harus melewati security kan. Tapi saya dijaga TNI, Bapak Ibu. Tenang aja Pak Pendeta, saya yang masak Pak Pendeta. Luar biasa, betul dimasakkan. Jadi saya disiapkan juga makanan itu dari TNI, Bapak Ibu. Itu keras sekali, Bapak Ibu, nasinya. Nggak tahu itu makanan apa ini. Ini apa ini gitu kan. Ini khusus Pak, kalau kita ditaruh di medan, ya, medan pertempuran, ini makanan ini yang kami pakai. Peristiwa itu membuat orang melihat ternyata ada pribadi yang lebih berkuasa atas hidupnya. Apa yang Tuhan ciptakan sebenarnya itu representasi kemuliaan Allah. Yang keempat, Kristus diakui sebagai Tuhan untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 11, dan segala lidah apa? Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pengakuan ini adalah pengakuan keilahiannya dan pemerintahan kekal Yesus, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa pengakuan ini semua orang siapapun juga akan menggunakan lututnya sujud di depannya dan menggunakan mulutnya untuk menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Ada orang Kristen yang bertanya, Pak, apa sih bedanya Tuhan? Apa sih bedanya Allah? Kan ada Allah, ada Tuhan, ada Yesus. Itu gimana sih, Pak? Ada yang bergumul tentang tiga istilah itu. Bicara tiga istilah itu, Allah, Tuhan, Yesus, ya Bapak Ibu. Kalau Allah itu bicara esensinya tentang dia. Sama seperti saya, esensinya apa? Manusia. Dia adalah Allah. Saya yang esensinya adalah manusia, punya gelar. Gelar saya apa? Pendeta. Dia gelarnya adalah Tuhan. Saya yang esensinya manusia punya gelar pendeta. Nama saya apa? Teguh Santoso. Dia yang punya gelar Tuhan, namanya siapa? Yesus Kristus. Bisa tangkap Bapak Ibu? Kalau Alkitab mengatakan segala lidah tanpa ada yang terkecuali. Ini menjelaskan tentang semua orang yang dicipta oleh Tuhan. Ketika nanti dia berhadapan dengan Tuhan, mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Timbul pertanyaan, Pak, kalau begitu ada kesempatan dong orang selamat setelah kematian. Buktinya ada orang-orang yang dulunya nggak percaya Tuhan, akhirnya mati menghadap Tuhan, mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Berarti ada kesempatan dong orang yang tidak percaya saat di dunia itu, ya, mati, dia mengaku Yesus itu Tuhan, berarti diselamatkan dong Pak. Halo, ada ajaran seperti ini. Pada umumnya, semua manusia itu selamat. Ada ajaran-ajaran seperti itu. Dan ajaran-ajaran seperti itu Bapak Ibu, tentunya bertentangan karena ayat ini tidak bicara tentang keselamatan setelah kematian. Orang yang tidak percaya kepada Kristus, setelah dia mati nanti, dia pasti berlutut di hadapan Tuhan. Dia pasti mengaku kepada Tuhan. Terus yang menjadi pertanyaan, loh Pak, pengakuannya manfaatnya apa buat orang itu? Pengakuannya manfaatnya apa? Bahwa pengakuan orang-orang yang menjadi musuh Kristus itu adalah bukan keluar dari kerelaan dan kesukaan orang itu untuk Tuhan. Bukan. Tapi musuh Kristus, ketika dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah
sebuah paksaan tentang otoritas ilahi. Namanya Voltaire, dia gunakan rumahnya pada saat itu. Dia adalah seorang filsuf Perancis, ya digunakan untuk pendidikan ya Bapak Ibu. Lalu dia mengatakan kepada orang banyak, dia katakan seperti ini. 100 tahun kemudian, setelah aku mati, maka kekristenan akan lenyap dari muka bumi ini. Ini hujatan kepada kekristenan. Tahukah Bapak Ibu, ternyata seorang filsuf ini, ya, bernama Voltaire ini, dikabarkan mengalami sakit yang sangat keras dan mati. Dan apa yang terjadi? 100 tahun kemudian, ya setelah kematiannya, ternyata apa yang diucapkan itu tidak terjadi. Justru rumahnya dijadikan tempat menyimpan Alkitab. Ada seorang calon presiden Brasil yang terpilih, namanya Tancredo Neves. Dia katakan pada saat sebelum kampanye, dia mengatakan kepada orang banyak seperti ini. Kalau aku didukung oleh 500.000 orang, suara itu, maka tidak akan mungkin ada satupun orang yang bisa menjatuhkan saya, termasuk Yesus. Akhirnya betul menang Bapak Ibu. Dia mendapatkan 500 lebih suara. Terpilih menjadi presiden Brasil. Tetapi sebelum pelantikan, dia jatuh dan akhirnya mati. Contoh John Lennon, kita tahu semua seorang musisi. Dia katakan seperti ini kepada penggemar-penggemarnya. Kami lebih populer daripada nama Yesus Kristus. Akhirnya apa yang diucapkan di depan banyak orang itu akibatnya sangat fatal. Apa yang terjadi? Ada penggemarnya yang membawa pistol. Lalu dia tembak dia, dor, mati. Dan setelah itu grup ini betul-betul sunyi tanpa ada penggemar lagi. Karena apa? Menghina Kristus. Ada seorang musisi juga, penyanyi rock dari Brasil, namanya Cazuza. Dia katakan seperti ini dalam konsernya, karena ribuan orang ada stadion itu melihat bagaimana konser ini memukau dan luar biasa. Dan dia katakan seperti ini sambil merokok di depan banyak orang. Dia hisap rokok, lalu dia tiup, terbangkan tinggi ke atas, dan dengan mic yang cukup besar volumenya dia katakan, Yesus, asap ini hanya untukmu. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Dan tahukah saudara, tidak lama kemudian ia terjangkit penyakit AIDS dan menghancurkan tubuhnya sampai ia mati. Ini musuh-musuh Tuhan. Mereka menolak nama itu. Mereka menolak ketuhanan Kristus. Dan musuh-musuh Tuhan ini, kendati pun dia, mereka semuanya melawan Tuhan pada masa hidupnya. Tapi ingat baik-baik. Semua orang-orang yang menjadi musuh Tuhan akan dituntut oleh Tuhan untuk menggunakan lututnya di hadapan Tuhan. Gak bisa gak sujud mereka. Dan mulut mereka gak bisa gak akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi pengakuan mereka itu tidak punya dampak untuk menyelamatkan jiwa mereka. Enggak Bapak Ibu. Karena semua makhluk dituntut untuk berlutut di hadapan Tuhan dan juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Ahmad Deedat, seorang pendakwa yang luar biasa. Dia lahir di Afrika Selatan. Kalau Bapak Ibu baca biografinya dan juga kisah dakwanya di seluruh Indonesia, itu senang sekali dengan tokoh ini. Dia menghujat Kristus. Di seluruh dunia dia sampaikan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Dia menghujat berkali-kali. Kalau Bapak Ibu lihat ya di Google itu, ngeri Bapak Ibu. 9 tahun Tuhan kunci kita suaranya. Dikunci. Dia nggak bisa ngomong, nggak keluar omongan ketika dia teriak, cuma nggak ada omongan, cuma mulutnya seperti ikan keluar dari air. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Sampai banyak hamba Tuhan datang. Aku datang ke sini untuk menyampaikan kabar baik, bertobatlah. Tidak mau Bapak Ibu. Akhirnya 9 tahun itu dia menderita dan akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Dan anak buahnya sekarang ini terus ngomong kemana-mana. Namanya Zakir Naik. Itu anak didiknya dia. Perhatikan, ini adalah musuh-musuh Kristus. Kendati pun hari ini mereka menutup mulut mereka untuk tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi suatu saat dia diminta pertanggungjawaban. Gak bisa, enggak. Mereka akan gunakan lututnya untuk menyembah dia. Dan mulutnya untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Kadang orang gak berpikir seperti ini. Ketuhanan Yesus tidak pernah membutuhkan pengakuan manusia. Ingat baik-baik ya. Ketuhanan Yesus tidak pernah membutuhkan pengakuan manusia.
Manusia mau mengakui atau tidak, tetap dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Sebagai kesimpulan, kerelaan hati untuk merendahkan diri adalah wujud peninggian terhadap Kristus. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita benar-benar meninggikan Kristus dalam pelayanan kita? Apakah benar-benar kita meninggikan Kristus dalam keluarga kita? Ataukah kita mempertahankan ego kita sehingga kita tidak sanggup lagi mengasihi sesama kita? Apakah kita sudah meninggikan Kristus dalam pekerjaan kita? Apakah kita sudah meninggikan Kristus di mana kita tinggal?